Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai subbab yaitu etika bisnis ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebelum kita berbicara mengenai etika bisnis, tentu kita harus mengetahui dulu definisi dari etika. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Jadi etika itu adalah rules atau peraturan yang mendefinisikan mana yang baik, kondisi yang baik, dan kondisi yang buruk. Nah, kalau bisnis etik itu apa? Bisnis etik itu aplikasi dari rules atau peraturan-peraturan atau etika-etika di dalam bisnis behavior-nya ya. Jadi kalau kita bilang sih bisnis etika itu adalah atau etika bisnis itu adalah suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti apabila menjalankan suatu bisnis. Nah, menurut Zimmerer itu ada 3 tingkatan norma. Jadi sebelum menjadi satu etika itu ada tingkatan dulu normanya. Norma etika itu tingkatan yang pertama adalah bukan dari yang bawah dulu tentunya ya. Kita dari moral. Jadi hukum atau etika itu muncul dari pertama adanya moral, sikap, mental individual. Nah, dari ada moral itu nanti akan naik menjadi kebijakan dan prosedur organisasi. Biasanya itu lebih ke ada di satu bisnis gitu ya. Baru setelah itu akan muncul hukum. Jadi paling tinggi adalah hukum ya, itu menurut Zimmerer. Nah, prinsip etika dan perilaku itu ada 10 kurang lebih. Yang pertama adalah kita harus menjunjung tinggi kejujuran atau honesty. Jadi dalam satu bisnis itu kejujuran adalah nomor satu gitu ya. Yang kedua harus terintegrasi atau memegang prinsip. Kemudian yang ketiga harus bisa dipelihara janjinya atau melihara janji, promise keeping ya. Yang keempat ternyata kesetiaan, kelima itu adalah wajar ya gitu. Itu biasanya berhubungan dengan apa yang didapat atau misalnya apa yang kita keluarkan harus sama dengan apa yang didapat atau ya equal ya. Kemudian etika itu harus bisa membantu orang lain, lalu harus hormat kepada orang lain, lalu sebagai warga negara yang bertanggung jawab itu tentu harus mempunyai prinsip etika dan perilaku. Kemudian etika dan perilaku juga prinsipnya harus mengejar keunggulan ya. Dan tentu dapat dipertanggungjawabkan. Itu adalah prinsip etika dan perilaku. Nah, dari bisnis etik tadi ya, jadi suatu keadaan di mana harus dilakukan dalam behaviornya dalam melakukan suatu bisnis, tentu nanti dari bisnis etik itu akan muncul tanggung jawab sosial atau kita sebut dengan corporate social responsibility. Jadi setiap perusahaan atau setiap bisnis itu harus punya CSR-nya ya. Jadi apa yang dimaksud dengan CSR atau bisnis corporate social responsibility adalah satu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya. Dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Jadi CSR ini ya harus mengandung satu bisnis etik gitu CSR ini. Nah, dalam CSR ini dalam CSR ini harus dilakukan keputusan bisnis. Itu keputusan bisnisnya harus akhirnya itu harus menjadi CSR satu perusahaan. Kemudian pendapatan perusahaan juga itu jadi istilahnya jadi sumber bagaimana melakukan CSR, dan CSR ini akan menjadi satu nilai buat perusahaan. Jadi semakin CSR-nya banyak, semakin CSR-nya baik, itu nilai perusahaan juga akan naik ya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa CSR ini ada tanggung jawab terhadap pelanggan, ada tanggung jawab terhadap konsumen, sampai dengan lingkungan kita akan bahas satu-satu. Tanggung jawab kepada pelanggan itu jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang dan jasa. Jadi bisnis etik ini bukan hanya menyediakan barang dan jasa saja, tapi juga harus mengandung CSR-nya. Perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada memproduksi dan menjual produk. Dalam praktek tanggung jawab ini meliputi satu, tanggung jawab produksi. Bagaimana tanggung jawab produksinya adalah produk harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan harus ada guna mencegah kecelakaan karena salah dalam penggunaan dan adanya efek samping itu adalah merupakan tanggung jawab dari perusahaan. Jadi kalau misalnya tanggung jawab produksi itu misalnya contoh out of date atau bukan out of date, istilahnya expirednya harus dijelasin, teknik produksinya harus dijelaskan, bahan-bahan yang digunakannya harus dijelaskan. Itu sebagai salah satu tanggung jawab dari produksi. Kemudian tanggung jawab penjualan. Jadi di dalam tanggung jawab kepada pelanggan itu ada tanggung jawab produksi dan tanggung jawab penjualan.
Tanggung jawab penjualan itu perusahaan tidak melakukan strategi penjualan yang terlalu agresif atau iklan yang menyesatkan. Perlu survei kepuasan pelanggan di mana yang bersangkutan diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi artinya eh, iklan-iklan yang akan kita gunakan atau kalau kita membuat iklan itu tidak boleh menjatuhkan, etikanya tidak boleh menjatuhkan pesaing ya. Kalaupun memang misalnya mendekati atau seperti apa, tapi jangan menggunakan kata-kata yang tidak baik gitu. Itu adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Oke. Bagaimana sih cara menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan? Dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Ciptakan kode etik ya. Berisi serangkaian petunjuk untuk kualitas produk sekaligus sebagai petunjuk bagaimana karyawan, pelanggan dan pemilik seharusnya dipelihara. Kemudian yang kedua, memantau semua keluhan. Hubungan pelanggan apabila mereka mempunyai keluhan mengenai kualitas produk atau lainnya. Cari sumber keluhan dan yakinkan bahwa problem tersebut tidak akan timbul lagi. Nah, itu adalah bagaimana cara menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang ketiga, ada umpan balik pelanggan. Jadi meminta pelanggan untuk memberi umpan balik atau testimoni ya atas barang dan jasa yang mereka beli walaupun selama ini tidak ada. Ya, keluhan pelanggan itu bisa dengan mengirim kuesioner atau kalau sekarang melalui media sosial gitu ya, atau misalnya kalau kita punya website itu ada kritik dan saran di situ ya. Nah, itu bagaimana cara menjamin tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pelanggan. Nah, ini cara pemerintah menjamin tanggung jawab terhadap pelanggan. Yang pertama, pemerintah cenderung menjamin tanggung jawab kepada pelanggan dengan berbagai hukum atas keamanan produk, iklan, dan kompetisi industri, yaitu melalui peraturan pemerintah tentang keamanan produk. Di sini pemerintah melindungi konsumen dengan memberikan peraturan atas beberapa produk perusahaan. Contoh, ada beberapa misalnya bahan baku yang tidak boleh digunakan atau misalnya bahan baku yang penggunaannya itu sesuai dengan dosis. Nah, itu adalah PP terhadap keamanan produk. Kemudian peraturan pemerintah tentang periklanan. Pemerintah menciptakan hukum yang melarang iklan yang menyesatkan. Walaupun tidak sedikit ya, banyak sekali produk-produk yang kadang-kadang iklannya agak-agak menyesatkan gitu. Misalnya dengan mengkonsumsi ini bisa langsung seperti apa gitu. Nah, itu banyak sekali sebenarnya ya. Tapi pemerintah sebenarnya ada peraturan pemerintah tergantung ya tergantung konsumen juga dan tergantung pembuat iklan juga gitu ya. Kemudian peraturan pemerintah tentang kompetensi industri. Pemerintah mempromosikan persaingan di seluruh industri karena persaingan dapat menghindari penggunaan taktik penjualan yang menyesatkan serta praktek monopoli. Nah, itu juga ada peraturannya. Jadi bagaimana cara pemerintah bertanggung jawab terhadap pelanggan tadi? Pemerintah menciptakan hukum atau menciptakan peraturan-peraturan bagaimana melindungi keamanan produk, periklanan sampai dengan kompetensi industri. Kompetisi ya. Oke. Kemudian CSR terhadap karyawan tadi terhadap pelanggan. Nah, sekarang terhadap karyawan. Bagaimana? Apa saja CSR terhadap karyawan? Yang pertama adalah rasa aman para karyawan. Meyakinkan antara lain tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu mengecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. Kemudian perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Isu yang timbul biasanya masalah diversitas atau kelainan perbedaan karyawan dan pelecehan seksual. Nah, itu tidak boleh ada. Kemudian kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi masalah sara. Itu juga tanggung jawab terhadap karyawan. Bagaimana cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab kepada karyawan? Itu untuk meyakinkan bahwa karyawan menerima perlakuan yang layak, beberapa perusahaan menciptakan prosedur keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka tidak diberi kesempatan yang sama. Biasanya melalui HRD-nya atau melalui serikat pekerja kalau perusahaannya besar. Keluhan ditangani oleh seseorang atau departemen atau bagian atau seksi yang ditunjuk perusahaan. Adanya masukan itu, perusahaan berusaha memecahkan dan memperbaiki prosedurnya untuk menghindari keluhan karyawan selanjutnya. Biasanya itu tanggung jawab HRD ya. Oke, itu adalah kita sudah bahas mengenai 2 CSR kita terhadap pelanggan dan terhadap karyawan. Nah, ini ada tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advice dalam mengatasi masalah keuangannya. Jadi tetap kita harus berkomunikasi, jangan lari. Misalnya kalau kita mendapatkan permodalan dari kreditor, dari bank, dari lembaga keuangan lainnya, atau dari siapapun gitu. Tetap kalau mungkin kita misalnya mengalami kesulitan, harus ada komunikasi dan nanti ada tawar-menawar atau bargaining power bagaimana cara menyelesaikan kewajiban kita. Jadi jangan lari dari tanggung jawab, oke?
Nah, kreditor sudah, pelanggan sudah, karyawan sudah, sekarang adalah tanggung jawab pada lingkungan. Nah, perusahaan juga wajib gitu ya, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi, bagaimana proses produksi yang digunakan perusahaan juga produksi yang dihasilkan dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara yang berbahaya bagi masyarakat dan polusi tanah akibat sampah atau limbah beracun yang mengakibatkan tanah tidak atraktif dan tidak berguna untuk keperluan seperti pertanian. Itu adalah tanggung jawab karyawan. Jadi, kalau memang kita, contoh perusahaan kita itu, mengeluarkan sampah atau bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu AMDAL-nya harus diperhatikan gitu ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Itu adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Misal contoh kalau kalian mah, contohnya adalah bidan praktek mandiri swasta. Nah, ada beberapa mungkin misalnya sampah-sampah kesehatan yang harus memang dilakukan pemisahan atau pembuangannya dengan baik. Nah, itu harus dilakukan dengan baik. Itu tanggung jawab pada lingkungan. Oke, ada lagi kalau memang perusahaan kita itu sudah besar sehingga ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Contoh misalnya perusahaan yang perusahaan perseroan terbatas itu kan berarti sahamnya itu permodalannya berasal dari pemegang saham. Kita juga punya tanggung jawab, gitu ya. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawabnya seperti apa? Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik atau pemegang saham karena di sini pemiliknya adalah pemegang saham. Gaji karyawan dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Dalam hal ini karyawan tinggal memfokuskan pada memaksimalkan nilai perusahaan. Nah, itu adalah tanggung jawab kepada pemegang saham. Ada lagi tanggung jawab pemegang saham. Cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawabnya adalah pemegang saham aktif dalam mempengaruhi kebijakan manajemen perusahaan. Terlebih ketika mereka tidak puas dengan gaji para eksekutif perusahaan atau kebijakan lainnya. Pemegang saham yang sangat aktif umumnya investor institusi yang memiliki sejumlah besar saham. Mereka akan meminta pertanggungjawaban eksekutif perusahaan atas ketidakpuasannya. Nah, itu dilakukan dengan rapat pemegang saham. Kemudian konflik dalam kompensasi eksekutif yang berlebihan. Salah satu perhatian utama pemegang saham adalah gaji yang diberikan kepada para eksekutif pemegang perusahaan atau CEO dan eksekutif lainnya. Isu ini timbul manakala perusahaan membayar gaji tinggi kepada para eksekutif, di lain pihak imbalan yang diterima oleh para pemegang atau investasinya tidak memuaskan. Nah, itu tidak baik ya. Jadi memang harus sesuai dengan SOP yang berlaku ya. Nah, itu adalah CSR kita terhadap beberapa stakeholder. Sekarang bagaimana sih cara mempertahankan etika? Ada banyak. Yang pertama, ciptakan kepercayaan perusahaan dengan cara apa? Branding yang baik, melakukan produksi yang baik, melakukan CSR yang baik gitu ya. Kemudian cara mempertahankan etika laginya adalah kembangkan kode etik gitu ya. Jadi biasanya setiap profesi itu punya kode etik. Nah, itu harus dikembangkan, harus dilaksanakan oleh setiap jabatan di situ. Kemudian jalankan kode etik secara adil dan konsisten, lalu lindungi hak perseorangan, lalu kemudian kita perlu mengadakan pelatihan etika. Terkadang ada beberapa yang memang misalnya diperlukan pelatihan terhadap karyawannya, terutama etika gitu ya. Itu diajarkan biasanya ada pelatihan tersebut. Kemudian lakukan audit etika secara periodik. Itu biasanya melakukan penilaian tiap setahun sekali terhadap karyawan-karyawan. Kemudian pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku, attitude. Jadi siapapun di dalam perusahaan, stakeholder harus menjaga tingkah lakunya. Hindari contoh etika yang tercela, kemudian ciptakan budaya yang menekankan komunikasi dua arah. Nah, itu tadi. Kemudian libatkan karyawan dalam mempertahankan etika. Bagaimana caranya? Jadi contoh. Kalau kita misalnya CEO-nya jadi contoh ya untuk mempertahankan etika yang ada seperti apa. Nah, untuk mempertahankan etika, untuk melakukan CSR, tentu perusahaan mempunyai biaya yang harus dipenuhi. Gitu. Biaya apa saja ya? Kita lihat. Nih, biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial. Yang pertama, kemungkinan biaya yang timbul sebagai akibat tanggung jawab sosial kepada satu pelanggan adalah menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan. Ada biaya? Ada tentunya. Kalau misalnya ternyata keluhan dari pelanggan itu memang kesalahan dari produksi atau kesalahan dari perusahaan, itu tentu akan memerlukan biaya untuk mengganti ya. Kemudian biaya yang keluar adalah jika kita melakukan survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Kenapa mengetahui kepuasan pelanggan perlu biaya? Perlu. Biasanya kita untuk mengetahui mengadakan survei itu memerlukan misalnya kita bayar ke lembaga survei, atau misalnya kalau kita melakukan survei sendiri ya kita menyiapkan alat surveinya dan biasanya memberikan gift kepada orang-orang yang memang memberikan tanggapan terhadap perusahaan kita. Kemudian biaya yang keluar lagi kalau amit-amit misalnya terjadi gugatan hukum oleh pelanggan. Nah, itu juga memerlukan biaya. Biaya buat apa?
ya biaya untuk memenuhi gugatan hukum, contoh misalnya sewa lawyer atau biaya pengadilan dan kawan-kawan itu terhadap pelanggan. Kalau terhadap karyawan, biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial itu menciptakan program menerima dan memecahkan keluhan sama. Keluhan dari karyawan itu juga memerlukan biaya biasanya. Lalu melakukan survei terhadap kepuasan karyawan juga memerlukan biaya. Gugatan hukum oleh karyawan misal karena diskriminasi atau tuduhan tanpa bukti itu juga memerlukan biaya. Kalau ke pemegang saham, biaya yang harus dipenuhi yaitu mengumumkan informasi keuangan secara periodik. Kenapa mengumumkan informasi keuangan secara periodik? Karena kalau pemegang saham itu perusahaan PT itu wajib setiap tahunnya mengumumkan laporan keuangan melalui media sosial, melalui kalau sekarang sih diatur harus ke surat kabar yang skalanya nasional gitu ya. Kalau perusahaannya nasional, kalau perusahaannya internasional di surat kabar internasional gitu. Itu kita harus berbayar kalau memang misalnya kita mengumumkan laporan keuangan kita. Secara periodik setiap tahun sekali pasti keluar itu ya, minimal 3 surat kabar kalau nggak salah. Kemudian gugatan hukum atas tuduhan bahwa manajer perusahaan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemegang saham itu juga memerlukan biaya gitu ya. Kalau berurusan dengan hukum pasti memerlukan biaya. Kemudian biaya yang memenuhi tanggung jawab sosial jika ke lingkungan adalah memenuhi regulasi pemerintah akan lingkungan. Contoh kalau kita membuka perusahaan itu AMDAL-nya itu harus diperhatikan gitu ya. Kemudian biaya perizinan juga harus diperhatikan gitu. Kemudian memenuhi janji akan petunjuk lingkungan yang dibuat perusahaan. Nah, itu juga memerlukan biaya. Kemudian tanggung jawab kita sosial, CSR kita terhadap masyarakat sekitarnya juga itu memerlukan biaya. Contoh misalnya kalau perusahaan-perusahaan besar memberikan beasiswa terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya, itu beasiswa memerlukan biaya tentunya. Kemudian misalnya mengadakan bakti sosial itu juga memerlukan biaya ya, itu untuk CSR kita. Jadi perusahaan harus menyiapkan biaya-biaya untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya yang tadi terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan. Itu mengenai CSR dan bisnis etik memang sedikit sekarang ya tentang etika ini. Jadi kalau etika tentang bisnis itu pokoknya kita harus memenuhinya terhadap pelanggan, terhadap karyawan, terhadap konsumen kita, terhadap pemegang saham, dan terhadap lingkungan. Baik, jika ada pertanyaan seperti biasa boleh melalui WA grup kita ya yang sudah ada di kita. Kalau misalnya sebagai bukti hadir gitu ya. Seperti biasa, saya pengen tahu kalian mengikuti kuliah saya atau tidak. Silakan di komen mengenai pertanyaannya adalah kalau kalian membuka BPM, CSR-nya apa saja terhadap pelanggan atau terhadap pasien kita. Itu ya, boleh pilih mau CSR-nya terhadap pasiennya, mau CSR-nya terhadap lingkungan. Silakan ya. Jadi kalian boleh pilih kalau kalian buka bidang praktek mandiri swasta, CSR terhadap klien, terhadap pelanggan atau pasien kita seperti apa, atau CSR terhadap lingkungannya seperti apa. Pilih salah satu saja ya. Seperti biasa konsepnya jadi nama dan NIM, kemudian tuliskan CSR terhadap, misalnya kalau kalian pilih tentang pasien, CSR terhadap pasiennya seperti apa satu-satu. Atau misalnya kalian pilihnya terhadap lingkungan, CSR terhadap lingkungan apa satu-satu. Oke, itu saja mungkin kuliah kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan tentang tugas atau pertanyaan tentang ini, tentang mata kuliah ini, boleh lewat WA grup saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.